makhluk hidup tentang respirasi makhluk hidup. Sebelum mulai praktikum, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri dari Nama saya Nia Ika Darwati. Nama saya Vina Rahmawati. saya Ismawati. Saya Fitriana. Saya Hadi Rohida. Tujuan praktikum kali ini untuk mengetahui respirasi makhluk hidup. Seperti kita ketahui, makhluk hidup itu respirasi memerlukan oksigen dan nantinya dia mengeluarkan karbon dioksida. Untuk praktikum respirasi makhluk hidup, kita memerlukan alat dan bahan. Yang pertama, kita memerlukan 3 botol. Oke. Kemudian sedotan, lalu kapas, pewarna makanan merah, vaselin, tisu, kecambah, lalu corong kecil, kemudian pipet, lalu 3 gelas plastik, boleh menggunakan 3 gelas plastik atau gelas biasa, kemudian air kapur sirih, lalu yang paling utama adalah jangkrik. Oke. Kemudian yang terakhir, untuk supaya udara nggak masuk, isi plastik. Sekarang kita mulai langkah-langkahnya ya. Yang pertama, botol pertama kita kode A. Kita isi kapur sirih. Botol pertama kita isi dengan kapur sirih. Botol kedua kita isi kapur sirih. Botol ketiga kita isi kapur sirih. Selanjutnya, setelah botol diisi kapur sirih, kita masukkan kapas. Ketiga botol tersebut diisi kapas. Setelah botol kita isi kapur sirih, kita pisahkan botol pertama dengan kode A, tidak diisi dengan makhluk hidup ya. Kita pisahkan di sini. Yang kedua, botol B, kita isi makhluk hidup yang namanya jangkrik. Botol kedua, kita isi makhluk hidup yang namanya jangkrik. Selanjutnya, botol ketiga kita isi dengan kecambah. Selanjutnya, ketiga botol sudah ada perbedaan. Botol tidak berisi makhluk hidup, yang kedua makhluk hidup hewan, yang ketiga makhluk hidup tumbuhan. Kita tutup dengan plastisin. Plastisin untuk apa gunanya? Kenapa kita tutup pakai plastisin? Karena untuk mencegah ini udara keluar dari botol, supaya kedap udara ya. Ditutup dengan plastisin. Untuk selanjutnya, supaya udara tidak keluar, kita tutup dengan vaselin.
membersihkan botol dalam keadaan tidur. Oke. Kemudian kasih ujung sedotan dengan pewarna makanan. Untuk mengetahui hasilnya, amati dalam waktu berkala 5 menit gitu ya. Setelah beberapa menit kita lihat perubahannya. Botol A, botol B, botol C. Dari percobaan kali ini kita dapat simpulkan bahwa botol A letak titik merah masih sama karena tidak ada makhluk hidup. Botol B titik merah sedikit ke belakang karena ada makhluk hidup jangkrik hewan. Untuk botol C titik merah dari tinta ke belakang tapi tidak terlalu jauh dibanding titik B karena ada tanaman kecambah seperti itu. Percobaan kedua, respirasi makhluk hidup menghasilkan karbon dioksida. Alat dan bahan yang dibutuhkan, larutan kapur sirih yang sudah diendapkan, kemudian 3 gelas A, B, dan C, lalu 3 sedotan besar dan 3 sedotan kecil, kemudian plastisin. Selanjutnya, tuangkan air kapur sirih yang sudah diendapkan ke dalam 3 gelas. Jangan sampai keruhannya ikut ya, yang bening. Oke, sudah. Kalau sudah, kita tutup dengan plastisin gelasnya. Kita kasih sedotan. Mengetahui perbedaan makhluk hidup mengambil oksigen kemudian mengeluarkan menjadi karbon dioksida, akan untuk dipraktekkan. Disedot ya, kemudian ambil lagi, coba diulang lagi sekali lagi, ambil oksigen. Oke, keluarkan. Dan lihat perbedaannya. Untuk yang dikeluarkan karbon dioksida lebih keruh. Jadi kesimpulan dari percobaan ini adalah air kapur akan menjadi keruh jika ditambahkan karbon dioksida. Pada saat kamu menghembuskan napasmu atau meniupkan udara pada air, maka air kapur tersebut akan keruh. Hal ini menunjukkan bahwa kamu menghembuskan gas karbon dioksida. Terima kasih.